lalu kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kita cari langsam tertingginya Kang Bro, tidak usah dihitung ya, pokoknya langsam tertinggi kita berhenti memutar. Oke, kita putar ke kanan. Saat RPM mesin mulai menurun kita berhenti. Masih tinggi. Nah, di sini mulai menurun ya. Kita kembalikan lagi. Oke. Kita kecilkan untuk putaran gasnya. Dan ini untuk di bawah jalan sudah enak. Saat turun gas, tarik gas sudah sangat responsif. Jadi untuk warna busi ini saya rasa sudah cukup, tidak menjadi tuntutan utama ya. Harus bersih dan kering sekali itu tidak harus Kang Bro. Yang penting kalau dirasa itu sudah enak di bawah jalan dan nyaman, itu sudah cukup buat saya. Assalamualaikum Kang Bro. Hari ini saya melakukan servis untuk Jupiter Z ya. Ini cuma servis ringan, mengalami kendala sedikit agak berebut dikarenakan memang sudah cukup lama tidak dibersihkan di bagian karburatornya. Ini untuk bagian karburator sudah saya lepas. Kemudian saat pertama kali kalian akan melakukan servis ringan semacam ini, buka juga untuk bagian businya Kang Bro. Karena dari busi ini kita bisa mendiagnosa bagaimana kondisi keadaan pembakaran pada motor tersebut. Nah, nanti setelah dilakukan servis pembersihan, baru kita setting untuk setelan udaranya, kita sesuaikan dan kita dapatkan pembakaran yang mendekati sempurna sehingga BBM lebih irit dan motor tetap bertenaga. Kemudian nanti juga akan saya tunjukkan beberapa komponen yang harus diperhatikan ya untuk karburator tipe ACV yang sudah menggunakan membran ACV ini. Kemudian kita juga akan buka bagian penyetel udaranya, kita akan cek di sini. Untuk bagian di dalamnya ada ring tipis dan juga o-ring kecil, itu harus ada ya. Karena kalau o-ring kecilnya itu tidak ada, biasanya Kang Bro, untuk setelan udara ini akan susah kita cari settingan pasnya, dikarenakan ada kebocoran udara melalui baut atau skrup dari penyetel udara tersebut. Sehingga setelan udara, campuran bahan bakar dan udara itu susah sekali untuk didapatkan. Maksudnya untuk setelan idealnya. Nah, selanjutnya perhatikan juga bagian cuk ini Kang Bro. Saat terjadi motor berebet dan susah disetel, kalau misalkan dari bagian piston cuk ini terdapat karet ya. Kalau karetnya ini sudah lempes dan sudah mendem, dia posisinya lebih rendah dari bibir pistonnya ini, maka itu juga akan menyebabkan masalah Kang Bro. Seharusnya yang bagus itu untuk karetnya itu masih timbul ya, dan lebih tinggi dari bibir piston ini, dari pinggirannya. Nah, ini kondisinya masih bagus. Nah, ini langkah-langkah untuk mengecek ya bagian-bagian komponen apa saja yang harus kita perhatikan saat servis karburator, terutama untuk model karburator yang sudah menggunakan membran ACV seperti ini. Dan nanti saat kita akan melakukan penyemprotan menggunakan udara kompresor, saya sarankan untuk membran ACV ini dibuka demi keamanan. Karena nanti kalau terkena udara tekanan tinggi, dikhawatirkan bagian membran dalam sini akan sobek. Jadi sebaiknya kita buka. Oke, untuk selanjutnya kita cek ya bagian dalamannya. Ini untuk baut sudah saya buka dan di dalamnya seperti ini Kang Bro. Karena memang cukup lama ya nggak dilakukan servis, jadi lumayan kotor. Oke ya, untuk proses selanjutnya kita tinggal bersih-bersih dan nanti kita rakit ulang. Sekalian kita buka dulu untuk bagian penyetel udara. Baut penyetel udaranya kita buka. Oke, nanti kita cek juga ya ada ring dan o-ring kecilnya apa enggak. Selanjutnya kita buka bagian penutup membran ACV.
Kalau untuk model karbu yang belum menggunakan membran ACV itu tidak perlu ya, artinya tidak perlu ada perhatian khusus karena memang belum dipasang untuk membran ACV nya. Tapi kalau yang sudah model tipe pakai membran ACV ini harus kita buka Kang Bro, kita cek. Nanti untuk ruangan-ruangan di dalamnya juga bisa kita bersihkan. Baik Kang Bro, untuk selanjutnya proses bersih-bersih dulu ya. Pilot jet main jet kita lepas. Baik Kang Bro, untuk proses pembersihan sudah saya lakukan ya. Nah, saya tunjukkan bagian-bagian yang perlu diperhatikan ya saat melakukan servis di bagian karburator yang sudah menggunakan membran ACV semacam ini. Yang pertama kita cek dulu dari membrannya ini ya. Kondisi membran ini Kang Bro, kalau memang sudah terkoyak atau sobek, jika memang harus dilakukan penggantian, lakukan penggantian saja. Seandainya belum dilakukan penggantian, kalian bisa gunakan lem G atau lem Cina itu untuk menetesi di pinggirannya sini. Biasanya di tepian sini yang mudah sobek ya, yang gampang terkoyak. Nah, itu bisa ditetesi lem G atau lem Cina kalau untuk darurat. Tapi jika terjadi sobek itu sebaiknya diganti. Karena untuk membran ACV ini sendiri Kang Bro, dia membantu mengendalikan sirkulasi udara yang masuk ke ruang bakar saat putaran mesin tinggi. Nah, di sini ya ada valve-nya dan ini tertekan oleh tonjolan dari membran ini. Dan pada saat RPM tinggi, ini akan ketarik. Dia akan melawan kekuatan pegas di sini. Dia ketarik dan posisi saat katup dari saluran ini tertutup, maka aliran bahan bakar yang menuju ke ruang bakar itu akan menjadi lebih basah. Artinya untuk pasokan dari udara tambahan yang berasal dari sini, dari putaran menengah ke bawah tadi, itu sudah di stop oleh membran ini yang sudah terisap oleh kevakuman dari manifold yang masuk melalui lubang ini. Kayak gitu ya sistem kerja dari membran ACV ini. Jadi dia untuk mengurangi debit udara yang masuk saat putaran mesin tinggi. Ini perlu diperhatikan Kang Bro saat kita servis bagian membran yang sudah menggunakan membran ACV ini. Kemudian untuk setelan udara di sini perhatikan juga untuk bagian per juga ring dan o-ring kecil juga harus terpasang. Kemudian di bagian cuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di bagian piston cuknya yang ada di sini. Ini Kang Bro, ini bisa dicek melalui karet yang ada di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal pembersihan di bagian filter udara. Filter udara sudah dibersihkan. Boxnya yang berada di sini juga sudah dibersihkan. Oke, untuk selanjutnya tinggal perakitan dan kita nanti setting saat sudah terpasang di bagian mesin. Busi jangan lupa dibersihkan juga. Baik Kang Bro, setelah karburator terpasang, di sini ada packing berbahan fiber. Di sini terdapat ada o-ringnya juga ya, di sisi sebelah dalam dan di sisi sebelah karburatornya sendiri. Jadi o-ring itu juga harus ada untuk menjamin kerapatan saat dari manifold ini dibaut ya, dari sisi kanan dan kiri. Jadi harus ada o-ringnya Kang Bro, biar benar-benar rapat. Kemudian perhatikan selang isap yang menuju ke membran ice. Ini juga harus dijaga kerapatannya Kang Bro. Biasanya di sini terjadi basah ya. Nah, ini sudah kering, itu artinya rapat. Jadi diusahakan dari arah packing ini, kemudian dari selang-selang ini, kemudian selang isap yang menuju ke kran bensin yang bagian bawah sini. Ini semua rapat Kang Bro. Tidak boleh ada kebocoran. Kemudian di bagian manifold yang menuju ke blok sini juga harus rapat, tidak boleh ada kebocoran. Nah, setelah semuanya rapat, kita tinggal setting ke bagian penyetel udaranya. Dan nanti biasanya kalau di sini sudah rapat semua Kang Bro, tidak ada kebocoran, biasanya untuk setting karburatornya itu akan menjadi lebih mudah. Tidak susah, tidak sulit, mudah saja. Sekarang kita coba setting.
Oke ya, untuk penyetel baut udaranya ini kita putar ke kanan dulu ya. Oke. Kemudian nanti saat menyala kita akan sesuaikan campuran udara dengan BBM dengan cara kita nyalakan juga ya untuk saklar lampunya, karena biar mesin dapat beban maksimal. Nanti pada saat kita cari patokan setelan langsam, mesin tidak mati Kang Bro. Kalau mesin sudah ada beban, misalkan lampu utama dinyalakan. Oke, kita kontak. Oke, kita tahan ya melalui hand grip untuk gasnya, atau kita besarkan dulu dari sini bisa. Lalu kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kita cari langsam tertingginya Kang Bro, tidak usah dihitung ya, pokoknya langsam tertinggi kita berhenti memutar. Oke, kita putar ke kanan. Saat RPM mesin mulai menurun kita berhenti, masih tinggi. Nah, di sini mulai menurun ya, kita kembalikan lagi. Oke, kita kecilkan untuk putaran gasnya. Oke, selanjutnya kita tes jalan. Nanti kita buka untuk hasil pembakaran di busi. Oke ya, sudah kita coba tes jalan. Sekarang kita buka busi, kita cek hasil pembakarannya. Nah, sudah kecoklatan Kang Bro, terlihat ya. Sudah kecoklatan, tidak hitam pekat seperti tadi. Tapi ini kalau kriteria seperti ini masih kurang kering. Tapi di motor ini di bawah jalan udah enak. Jadi antara patokan warna busi kering, merah bata atau hitam, menurut saya tidak terlalu penting ya untuk warnanya. Artinya begini, dibandingkan dengan rasa dan kenyamanan saat dibawa untuk jalan, itu lebih utama. Dan ini untuk di bawah jalan sudah enak. Saat turun gas, tarik gas sudah sangat responsif. Jadi untuk warna busi ini saya rasa sudah cukup, tidak menjadi tuntutan utama ya. Harus bersih dan kering sekali, itu tidak harus Kang Bro. Yang penting kalau dirasa itu sudah enak di bawah jalan dan nyaman, itu sudah cukup buat saya. Jadi seperti itu untuk cara setting karburator atau cara servis karburator secara sederhana ya. Jadi untuk karbu ini cukup melakukan servis saja Kang Bro, karena memang sudah terlalu kotor. Dan ini hasil terakhirnya sudah kembali normal dan enak untuk bawa jalan. Oke ya, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selanjutnya jangan lupa dibantu like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam otomotif.